Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, 2 pasien yang sebelumnya dinyatakan positif telah diperbolehkan pulang oleh tim medis. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah Kota Parepare mendapatkan apresiasi dari orang nomor 1 di Sulawesi Selatan, Gubernur Profesor Nurdin Abdullah. Berikut informasinya untuk Anda. Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah mengapresiasi penanganan pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, bersama jajaran Forkopimda Kota Parepare. Apresiasi ini disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan di sela peninjauannya di Pelabuhan Nusantara pada Jumat 3 April 2020. Menurut Gubernur Sulawesi Selatan, kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan Wali Kota bersama Forkopimda sudah cukup bagus dalam penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Mantan Bupati Bantaeng 2 periode ini juga memuji pelayanan yang begitu bagus diberikan oleh RSUD Andi Makassau Parepare dalam penanganan pasien COVID-19, sehingga semua pasien yang dilayani sudah kembali negatif COVID-19 dan sudah kembali ke rumah. Terus Parepare, Pak Wali juga sudah melakukan langkah-langkah. Nah, apalagi Parepare ini kan kemarin ada 2 orang kan kena positif, ya. Tapi kita mengapresiasi rumah sakit Parepare ini, kita jempol lah ya, kita apresiasi bahwa walaupun dia positif, tapi karena perlakuan yang dilakukan, pelayanan yang begitu bagus, ya, pemberian gizi yang baik, hari ini kita sudah dengarkan bahwa semuanya sudah negatif ya, dan sudah kembali kalau tidak salah ya. Selain Wali Kota Parepare, turut mendampingi orang nomor 1 di Sulawesi Selatan ini, yakni Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Kapolres Parepare, Dandim 1405 Malusetasi, Gajari Parepare, Ketua DPRD Parepare, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami meski pemerintah tidak menghentikan lalu lintas laut Pelabuhan Nusantara. Namun kebijakan baru yang ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19, yakni setiap penumpang yang turun mesti menjalani masa isolasi selama 14 hari. Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah dalam kunjungan kerjanya di Kota Parepare menegaskan bahwa Pelabuhan Nusantara Parepare tidak akan ditutup pengoperasiannya. Namun demikian, setiap penumpang yang akan turun di pelabuhan dipastikan akan dilakukan isolasi tanpa terkecuali selama 14 hari. Penegasan ini disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah didampingi Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, usai melakukan kunjungan di Pelabuhan Nusantara pada Jumat 3 April 2020. Tidak menutup, ya, kita tidak menutup pelabuhan ini, tetapi semua yang masuk ke Parepare kita isolasi 14 hari, Pak. Ya, kita isolasi 14 hari. Kenapa ya isolasi ini penting? Supaya masa inkubasi itu bisa dijalani. Ya, setelah masa inkubasi selesai, kita yakini bahwa mereka tidak ada masalah. Ya, walaupun ada yang terkena suspek, ya,
Dia sudah jalani 14 hari. Untuk itu, mantan Bupati Bantaeng 2 periode ini menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya penumpang kapal laut yang akan masuk di Sulawesi Selatan, termasuk di Pelabuhan Nusantara, untuk sementara tidak usah mudik lebaran, karena begitu tiba di Pelabuhan Nusantara, harus siap diisolasi selama 14 hari. Kan sama-sama, ya kita menyiapkan tempat, ya. Nah, mohon mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana mendengarkan itu, ya, bahwa ada peraturan di Sulawesi Selatan, masuk Sulsel kita isolasi 14 hari, ya, siapapun dia, karena ini harus kita jaga. Jadi apapun upaya kita, kalau kita tidak sama-sama disiplin susah. Makanya saya menghimbau, kita tidak melarang mudik, ya, tetapi kalau bisa kita tunda dulu, ya, kita tunda dulu mudik, biar tunggu daerah kita bisa selesai ini persoalan virus corona ini. Itu, ya. Jadi kami ini ada beberapa pintu-pintu masuk kita, tapi saya apresiasi Pak Wali, pimpinan Pelindo, Forkopimda semua sudah tanggap semua mau menjaga wilayahnya, ya. Jadi kita tidak menafikan saudara-saudara kita yang mau mudik, ya. Kita menghargai itu, tapi yang lebih penting saudara-saudara kita harus paham bahwa kita sekarang lagi berusaha melawan virus corona ini, ya. Kita berusaha melawan, mudah-mudahan ya ada tindakan yang represif yang kita lakukan sehingga kita bisa memotong rantai penularan ini. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19, UP3 PLN Parepare memberi keringanan biaya listrik yang berlaku selama 3 bulan, yakni bulan April, Mei. Pihak Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 PLN Parepare siap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah terkait membebaskan pembayaran listrik bagi pelanggan dengan daya 450 volt ampere dan memberikan diskon 50% bagi pelanggan dengan daya 900 volt ampere bersubsidi. Berdasarkan basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama 3 bulan, yakni April, Mei dan Juni 2020 mendatang. Hal ini dilakukan sebagai tindakan konkret dan kepedulian pemerintah melalui PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19. Manajer UP3 PLN Parepare Ambok Tuo yang ditemui tim TV Peduli baru-baru ini mengungkapkan, saat ini pihaknya masih melakukan sinkronisasi data dan kebijakan ini ditargetkan dapat berjalan lancar minggu depan. Jadi program ini menyasar pelanggan yang bersubsidi berdasarkan data basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau BDTTMP2K. Jadi sekali lagi yang kena program ini adalah pelanggan-pelanggan yang bersubsidi berdasarkan data pemerintah juga. Terdiri dari 2 jenis tarif, yaitu pelanggan 450 VA. Nah ini semuanya masih bersubsidi. Ini akan kena semua gratis selama 3 bulan ke depan. Terus yang kedua adalah pelanggan 900 VA bersubsidi yang ada di basis data terpadu milik pemerintah. Jadi di kelas 900 VA ini ada 2 jenis pelanggan. Yang pertama pelanggan 900 VA subsidi dan pelanggan 900 VA non subsidi. Nah yang akan mendapatkan diskon 50% ini adalah pelanggan 900 VA bersubsidi yang ada di data terpadu BDTTMP2K. Ambok Tuo menambahkan jumlah pelanggan bersubsidi di kota Parepare sebanyak 11 ribuan pelanggan dengan rincian pelanggan dengan daya 450 volt ampere sekitar 7 ribuan dan pelanggan dengan daya 900 volt ampere bersubsidi sekitar 4 ribuan pelanggan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Stunting mengancam anak-anak Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai kondisi badan lebih pendek dari standar panjang atau tinggi seumurnya. Lebih dari 1/3 atau 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Balita stunting mudah sakit,
perkembangan otaknya terhambat. Kelak di sekolah, dia sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding dengan anak tumbuh optimal. Kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 3% dari produk domestik bruto, atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah anak sering terkena diare yang disebabkan perilaku buruk buang air besar sembarangan dan sulitnya air bersih. Akibatnya, gizi anak terkuras. Selain itu, gizi yang tersisa habis terpakai melawan penyakit. Ususnya pun sulit mencerna asupan gizi. Lebih dari 51 juta orang Indonesia masih buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan air yang tidak layak. Pemerintah harus tingkatkan kesehatan lingkungan dengan berinvestasi di program sanitasi total berbasis masyarakat. Agar semua rumah tangga memiliki jamban sehat dan akses air bersih, pemerintah juga harus bekerja sama dengan semua pihak dalam menyadarkan masyarakat mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka diare sampai setengahnya. Selain itu, peningkatan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan perlu dilakukan. Ini semua bisa membantu turunkan angka stunting. Jika angka stunting turun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadikan daerah Anda yang pertama bebas stunting. Semua ada di tangan Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Setelah menjalani pemeriksaan swab dan perawatan intensif, kondisi pasien dinyatakan sudah membaik dan hasil swab dinyatakan negatif. 2 yang sebelumnya dinyatakan positif sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis. 2 orang pasien positif corona yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare kini dinyatakan sembuh. Keduanya merupakan warga asal Pinrang dan Sidrap yang dinyatakan positif usai melakukan perjalanan ibadah umroh beberapa waktu lalu. Setelah melalui 2 kali tes swab, serta sebelumnya menjalani serangkaian perawatan dan pemeriksaan dari tim penanggulangan COVID-19 RSUD Andi Makassau, kini kedua pasien tersebut dinyatakan sembuh oleh tim medis. Selain itu, Humas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare juga mengungkapkan bahwa 2 orang berstatus pasien dalam pengawasan juga dinyatakan negatif dan telah diperbolehkan pulang karena kondisi kesehatannya telah membaik dan dianggap stabil setelah dirawat di ruang isolasi selama beberapa hari. Selanjutnya, pihak Rumah Sakit Andi Makassau melakukan koordinasi kepada Kepala Dinas Kesehatan daerah masing-masing pasien terkait prosedur pemulangan pasien yang akan dilakukan pada Jumat 3 April 2020. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami pemirsa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Parepare turun melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pemukiman warga Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Aksi nyata secara masif terus digalakkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare. Kali ini dengan menugaskan seluruh SKPD bekerja sama dengan TNI Polri dalam melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Parepare. Kepala Subbagian Protokol dan Informasi Pimpinan Setdako Parepare Andi Askar mengatakan setiap SKPD diberi tanggung jawab 1 kelurahan dalam melakukan penyemprotan cairan desinfektan. Salah satunya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Parepare turun melakukan penyemprotan cairan desinfektan di pemukiman warga baru-baru ini. Sesuai dengan surat tugas Bapak Wali Kota, kami dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur itu mendapat lokasi di kelurahan Kampung Pisang. Ini hari kami siap-siap untuk turun melakukan penyemprotan bergabung dengan tim dari kelurahan dan kepolisian dan TNI. Instansi di bawah kepemimpinan Haji Gustam Kasim ini diberi tanggung jawab menyisir kelurahan Kampung Pisang dengan mengerahkan 5 orang personil ditambah unsur TNI dan Polri. Insert,
Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kompak Basmi Corona, TNI dan Polri bersama-sama melakukan penyemprotan desinfektan di Pasar Sumpang Minangai. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Aparat gabungan TNI Polri di Kota Parepare bekerja sama melakukan penyemprotan desinfektan yang berlokasi di Pasar Sumpang Minangai. Personil yang terdiri dari Polres Parepare bersama Kodim 1405 Mulustasi kompak mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayahnya. Sinergitas lintas sektoral tersebut juga diikuti oleh tim percepatan penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Kegiatan yang diawali dengan apel bersama di halaman pasar yang dipimpin langsung oleh Dandim 1405 Mulustasi, Letnan Kolonel Kavaleri Ali Syaputra Siregar bersama Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto. Kegiatan penyemprotan desinfektan dilakukan secara bersama-sama dengan berkeliling di area pasar serta fasilitas yang berada di sekitaran pasar dan dirangkaikan dengan memantau posko terpadu COVID-19 di Kota Parepare. Selain itu, petugas juga menyampaikan himbauan tentang tata cara hidup sehat dan tata cara pencegahan virus corona kepada masyarakat sekitar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Pinrang meningkatkan pengawasan lalu lintas kendaraan di area perbatasan, khususnya jalur perbatasan antara Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang. Berikut informasinya untuk Anda. Untuk lebih memperketat pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Pinrang telah meningkatkan pengawasan lalu lintas kendaraan di area perbatasan, khususnya di jalur masuk perbatasan antara Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang pada Jumat 3 April 2020. Pemerintah Kabupaten Pinrang telah membangun posko pengamanan terpadu Operasi Aman Nusa 2 tepat di pintu perbatasan Parepare Pinrang dengan menugaskan gabungan personil dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan tenaga medis dari Puskesmas sekecamatan Supa. Satu persatu kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dari arah Parepare dihentikan untuk dilakukan penyemprotan desinfektan dan pengukuran suhu tubuh baik terhadap sopir maupun penumpang. Perwira Pengendali Posko Pengamanan Terpadu Operasi Aman Nusa 2, Ibtu Mahdisyam mengungkapkan, operasi pengamanan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Kabupaten Pinrang dengan memperketat pengawasan dan pemeriksaan kesehatan terhadap pengendara yang masuk dari luar daerah. Hari ini kegiatan di perbatasan seperti yang di hari kemarin, sudah beberapa hari kita laksanakan operasi pengamanan terpadu Kabupaten Pinrang, sekaligus merupakan operasi Aman Nusa 2 yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dari Polres Pinrang. Kegiatannya yaitu melakukan penyemprotan desinfektan, samping itu melakukan pemeriksaan suhu badan pada setiap warga masyarakat yang ingin memasuki Kabupaten Pinrang. Maksud dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya lonjakan wabah atau virus daripada corona yang sekarang lagi merajalela. Jadi itu kegiatan kita pada hari ini. Dan ini rutin setiap hari kita laksanakan. Sesuai jadwal kemungkinan besar sampai tanggal 6 juga perkembangan kalau ternyata perkembangan virus ini makin berkembang akan dilanjutkan lagi akan ditambah waktu. Menurut Ibtu Mahdisyam, selain di perbatasan Parepare Pinrang, posko serupa juga telah dibangun di beberapa titik, termasuk perbatasan Pinrang Sidrap dan perbatasan Pinrang Polman. Andi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, sejumlah kendaraan yang melintas di Kecamatan Soreang harus berhenti untuk melakukan pengukuran suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan di posko pengamanan penanggulangan COVID-19. Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona, pemerintah Kota Parepare melalui pemerintah Kecamatan Soreang membangun posko pengamanan pencegahan COVID-19 di Jalan Poros Parepare Pinrang, tepat di depan klinik Catherine Booth, Jalan HM Arsyad, Kecamatan Soreang. Di posko pengamanan tersebut, bertugas gabungan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Soreang, terdiri dari camat dan lurah, Babinsa dan Babin Kamtipmas, tim medis dari Puskesmas Wilayah Kecamatan Soreang, dibantu Satpol PP, BPBD, personil Dinas Perhubungan Kota Parepare dan Satlantas Polres Parepare. Satu persatu kendaraan yang melintas dihentikan untuk dilakukan penyemprotan desinfektan dan pengukuran suhu tubuh terhadap supir maupun penumpang, baik yang berasal dari luar daerah maupun pengendara lokal yang kebetulan melintas di jalan tersebut pada Jumat 3 April 2020. Camat Soreang Dede Hari Rustaman mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kota Parepare. Pengecekan suhu badan dan penyemprotan bagi mobil yang melintas di daerah kami. Ini dilaksanakan posko terpadu dari pihak TNI, Polri, dan ISUB dan khususnya pada mobil yang Kecamatan Soreang. Alhamdulillah untuk saat ini kami sudah melaksanakan dari kemarin dan kami diberikan dari para personil keamanan dan lalu lintas untuk melaksanakan kegiatan ini. Menurut Camat Soreang, operasi pencegahan COVID-19 ini dilaksanakan sejak 2 April dan akan terus dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Selain melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan desinfektan, juga dilakukan pengalihan arus kendaraan dari arah Pinrang menuju Makassar dengan mengarahkan kendaraan untuk melewati jalur mulai Jalan Lembah menuju Jalan Melingkar hingga Terminal Lumpue. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.